Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok musik impresionisme ingin mempresentasikan tentang musik impresionisme. Di sini ada Akmal, Bima, dan Rizky. Impresionisme adalah sebuah aliran yang berusaha menampilkan kesan-kesan pencahayaan yang kuat dengan penekanan pada tampilan warna dan bukan bentuk, dan musik zaman impresionis dihasilkan dari romantis dan musik rakyat akhir berevolusi. Sejarah impresionisme. Claude Debussy dan Maurice Ravel adalah dua tokoh terkemuka dalam impresionisme. Meskipun Debussy menolak label ini dalam suratnya pada tahun 1908, ia menulis orang dungu Orang dungu menyebut apa yang saya coba tulis dengan gambar. Impresionisme sebuah istilah yang digunakan dengan sangat tidak akurat, terutama oleh kritikus seni yang menggunakannya sebagai label untuk melekat pada Turner, pencipta misteri terbaik di seluruh seni. Dan Ravel menunjukkan ketidaknyamanannya terhadap pada satu titik, mengklaim bahwa itu tidak dapat diterapkan secara memadai pada musik sama sekali. Persepsi bahasa komisi dibagi sebagai bahasa yang jelas-jelas post-romantis impresionisme bernuansa bersahaja dan halus sangat kuat di kalangan musisi masa kini dan khalayak yang berpengetahuan luas. Beberapa komposer impresionisme, khususnya Debussy dan Ravel, juga demikian. Diberi label sebagai komposer simbolis, salah satu sifat yang dimiliki oleh kedua tren estetika tersebut adalah rasa observasi yang terpisah daripada menggunakan emosi yang dirasakan secara mendalam atau menceritakan sebuah cerita. Seperti dalam puisi, simbolis sintaksis normal biasanya terganggu dan gambaran individual yang membawa karya tersebut makna dibangkitkan. Tokoh-tokoh dan karyanya. Yang pertama ada Claude Debussy. Karya yang paling terkenal adalah Suite Bermagasque yang dikerjakannya selama hampir 15 tahun. Dan bagian yang paling fenomenal adalah Clair de Lune, cahaya atau cahaya bulan. Bagian ketiga dari Suite Bergamasque yang terinspirasi oleh puisi karya Paul Verlaine. Kesan malam yang syahdu, megah, dan anggun begitu lekat dalam karyanya yang satu ini. Yang kedua, ada Maurice Ravel. Ravel menimba ilmu di Sekolah Musik Papan Atas, Paris Conservatoire. Namun karena perlakuan yang tidak pantas, Ravel tidak diterima dalam kalangan sekolah musiknya. Setelah keluar dari Paris Conservatoire, Ravel menemukan jalan untuk menjadi komposer. Ia menggabungkan sifat-sifat dari era barok, neoklasik, dan jazz. Walau demikian, dibandingkan komposer angkatannya, Ravel tidak banyak menulis karyanya sehingga dianggap sebagai komposer yang lamban dan terlalu berhati-hati. Lalu yang ketiga ada Lily Boulanger. Banyak karyanya menyentuh tema kesedihan dan kehilangan. Karyanya terkenal karena harmoni dan instrumentasinya yang penuh warna serta pengaturan teks yang terampil. Contohnya L'Hériteur des Ancolies Attente dan lain-lain. Aspek Faury dan Claude Debussy dapat didengar dalam komposisinya, dan Arthur Honegger dipengaruhi oleh karya inovatifnya. Lalu yang keempat ada Ottorino Respighi. Pekerjaan terdiri selama periode ini termasuk Vetrate di Chiesa untuk orkestra yang ditulis pada tahun 1925 dan Botticelliano Trittico pada tahun 1927. Sebuah karya yang terinspirasi oleh tiga lukisan karya besar seniman Renaissance Sandro Botticelli. Yang kelima ada Isaac
Albanese, Isaac Albanese Francisco Albanese, lahir 29 Mei 1860 sampai 18 Mei 1909, merupakan seorang komposis berkembangnya Spanyol. Dia biasanya dikenal sebagai pemain piano terbaik dalam musik kebangsaan Spanyol. Pada tahun 1883, dia bertemu dengan guru dan komposer mereka, Felipe Pedrell, yang dipengaruhi diantuk menulis musik Spanyol seperti Suite Español. Hasil karya opera terbaik ialah Spanish Rhapsody itu di tahun 1887 dan Catalonia 1899. Alat musik impresionisme ada cello, flute, dan basson. Lalu ada horn dan viola. Definisi ekspresionis. Ekspresionis adalah kata atau phrase yang mengungkapkan pikiran, gagasan, atau perasaan. Sejarah ekspresionis. Istilah ekspresionisme mungkin pertama kali diterapkan pada musik pada tahun 1918, khususnya pada Schönberg, karena seperti pelukis Wassily Kandinsky, ia menghindari bentuk keindahan tradisional untuk menyampaikan perasaan yang kuat dalam musiknya. Theodor Adorno menafsirkan gerakan ekspresionis dalam musik sebagai upaya untuk menghilangkan semua elemen konvensional musik tradisional, segala sesuatu yang secara formula kaku. Hal ini ia lihat sebagai analogi dengan cita-cita sastra jeritan. Adorno juga melihat musik ekspresionis sebagai pencarian kebenaran perasaan subjektif tanpa ilusi, penyamaran, dan eufemisme. Adorno juga menggambarkan sebagai berkaitan dengan ketidaksadaran dan menyatakan bahwa penggambaran ketakutan terletak di pusat musik musik ekspresionis dengan disonansi yang mendominasi, sehingga elemen seni yang harmonik dan afirmatif dibuang. Musik ekspresionis akan menolak kualitas-kualitas deskriptif dan sensual yang dikaitkan dengan musik impresionis. Sebaliknya, musik ekspresionis akan berusaha mewujudkan sifat musikalnya yang murni, sebagian dengan mengabaikan konvensi komposisi yang menempatkan batasan luar pada ekspresi penglihatan batin. Musik ekspresionis seringkali menampilkan disonansi tingkat tinggi, kontras dinamis yang ekstrim, perubahan tekstur yang konstan, melodi dan harmoni yang terdistorsi, dan melodi bersudut dengan lompatan lebar. Lalu ada tokoh-tokoh dan karyanya. Yang pertama ada Arnold Schoenberg. Arnold Schoenberg lahir pada 13 September 1874 di Vienna, meninggal 13 Juli 1951 di Los Angeles. Arnold Schoenberg adalah seorang komponis ekspresionistis, dirigen dan musikolog Austria Amerika yang menciptakan metode baru komposisi berdasarkan baris atau seri dari 12 nada A. Metode ini disebut dengan keadaan tanpa nada. Contoh karyanya adalah Third String Quartet, von Heute auf Morgen, Begleitet Musik zu einer Lichtspielzin. Lalu yang kedua ada Paul Hindemith. Paul Hindemith adalah seorang komponis pemain viola, guru, dan konduktor Jerman. Ia membentuk Amar Quartet pada 1921 yang melakukan perjalanan keliling di Eropa. Sebagai komponis, ia menjadi advokat besar gaya musik Neue Sachlichkeit
atau objektivitas baru pada 1920 dengan komposisi-komposisi seperti kammer musik yang meliputi karya-karya dengan viola dan viola de amor sebagai instrumen tunggal dalam gaya neo-Bachian. Karya terkenalnya adalah lagu Das Marienleben, Der Der Stua Der Wanendreher untuk viola dan orkestra, dan opera Matthäus der Maler. Dan tokoh yang ketiga ada Anton Webern. Anton van Webern adalah seorang komposer terkenal dari Austria yang bernama lengkap Anton Frederick Wilhelm von Webern. Dia lahir di Vienna, Austria tinggal 3 Desember 1893 dan meninggal saat 15 September 1945 di Mittersill dekat Salzburg. Dia terkenal dengan The 12 Tone Viennese School, 12 nada sekolah Wina. Lebih khususnya, Webern terkenal dengan Paschaliannya yang digunakan untuk orkestra. Beberapa karya terbaiknya termasuk Langsame Satz, Variations for Orchestra, dan Five Pieces for Orchestra. Charles Ives, yang keempat, Charles Edward Ives adalah seorang komposer modernis Amerika, salah satu komposer Amerika pertama yang terkenal di dunia internasional. Musiknya sebagai besar diabaikan pada awal karirnya, dan banyak dari karyanya tidak ditampilkan selama bertahun-tahun. Di kemudian hari, kualitas musiknya diakui publik melalui upaya orang-orang sezamannya seperti Henry Cowell dan Louis Harrison, dan dia kemudian dianggap sebagai asli Amerika. Karya terkenalnya adalah Holiday Symphony, Three Places in New England, The Piano Sonata nomor 2. Selanjutnya ada Alban Berg. Alban Maria Johannes Berg adalah seorang komposer Austria dari sekolah Wina kedua. Gaya komposisinya menggabungkan lirik romantis dengan teknik 12 nada. Meskipun ia meninggalkan karya yang kecil, ia dikenang sebagai salah satu komposer terpenting abad ke-20 karena gaya ekspresifnya yang mencakup seluruh dunia emosi dan struktur. Karya terkenalnya adalah Opus Wozzeck dan Lulu, The Chamber Pieces, Lyric Suite, dan Chamber Concerto serta Violin Concerto. Sejarah neoklasikisme. Neoklasikisme atau dari kata Yunani itu adalah nama yang diberikan untuk gerakan barat dalam dekoratif dan seni rupa visual, sastra, teater, musik, dan arsitektur yang menggambarkan inspirasi dari seni rupa klasik dan budaya Yunani kuno atau Romawi kuno. Neoklasikisme lahir di Roma pada pertengahan abad ke-18, namun ketenarannya menyebar ke seluruh Eropa. Ketika generasi pelajar seni Eropa menyelesaikan tur besar mereka dan kembali dari Italia ke negara-negara asal mereka dengan gagasan Yunani Romawi yang baru ditemukan kembali. Gerakan neoklasik utama terjadi pada abad pencerahan pada abad ke-18 dan berlanjut sampai awal abad ke-19, kemudian berkompetisi dengan romantisisme dalam arsitektur. Gaya tersebut berlanjut sepanjang abad ke-19, ke-20, dan ke-21. Dalam bentuk dan teknik tematik, musik neoklasik sering kali mendapat inspirasi dari musik abad ke-18. Meskipun kanon yang menginspirasi seringkali berasal dari periode barok dan bahkan periode sebelumnya maupun periode klasik. Oleh karena itu, musik yang mengambil inspirasi secara khusus dari barok kadang-kadang disebut musik neo-barok. Neoklasikisme memiliki dua jalur perkembangan nasional yang berbeda.
Perancis, sebagian didasarkan pada pengaruh Erik Satie dan diwakili oleh Igor Stravinsky yang sebenarnya kelahiran Rusia, dan Jerman berdasarkan objektif baru Versioke Busoni yang sebenarnya adalah Italia dan diwakili oleh Paul Hindemith. Neoklasikisme lebih merupakan tren estetika daripada gerakan terorganisir. Bahkan banyak komposer yang biasanya tidak dianggap sebagai neoklasik menyerap unsur-unsur gaya tersebut. Selanjutnya ada tokoh-tokoh yang kayaknya. Yang pertama ada Sergei Prokofiev, komposer hebat Rusia yang menulis opera pertamanya pada usia 9 tahun, menguasai bentuk besar yang berhasil menerjemahkan ke dalam bahasa musik gairah Shakespeare, Romeo dan Juliet, dan pertemuan pionir Peter and the Wolf. Karya lainnya adalah Sarcasm, Code, dan The Gambler, dan lain-lain. Yang kedua ada Igor Stravinsky. Igor Fyodorovich Stravinsky adalah seorang komposer dan konduktor Rusia dengan kewarganegaraan di Prancis sejak 1934 dan Amerika Serikat sejak 1945. Ia secara luas dianggap sebagai salah satu komposer yang paling penting dan berpengaruh pada abad ke-20 dan tokoh penting dalam musik modernis. Periode neoklasiknya memamerkan tema dan teknik dari periode klasik seperti penggunaan bentuk sonata dalam karyanya oktet dan penggunaan tema mitologi Yunani dalam karya seperti Apollon Musagete, Oedipus Rex, dan Persephone. Lalu ada yang ketiga. Yang ketiga ada Max Reger, lahir sebagai Johann Baptist Joseph Maximilian Reger adalah seorang komposer, musisi, dan guru Jerman. Dia termasuk di antara komponis Jerman paling berpengaruh pada masanya. Kepribadian multifaceted, dia sangat terkenal karena menguraikan ciri-ciri gaya Johannes Brahms dan memimpin transisi musik Jerman ke abad 20. Karya dia yang paling terkenal adalah Chorale Fantasia die ein Feste Berg ist unser Gott. Lalu yang keempat adalah Franz Liszt atau Ferenc Liszt adalah seorang komposer, pianis, pengaba, dan guru musik asal Hungaria. Pada abad ke-19, semasa hidupnya Liszt menulis sekitar 700 komposisi musik, termasuk di dalamnya lagu gerejawi dan puisi simfonis. Selain itu, Liszt juga telah mengajar 400 murid dan memperkenalkan bentuk musik baru pada era romantisisme, serta merupakan salah satu pianis terbesar dalam sejarah. Contoh karyanya adalah Missa Solemnis, Andie Kunstler, Requiem, dan lain-lain. Dan selanjutnya ada Erik Satie. Satie adalah seorang tokoh berpengaruh dan unik pada awal abad ke-20 dari Paris. Karyanya adalah pelapor untuk gerakan artistik seperti minimalis, musik repetitif, dan teater absurd. Sebagai pribadi yang eksentrik, Satie dikenal sebagai gymnopedist pada tahun 1887. Tak lama sebelum menulis komposisinya yang paling terkenal, Gympedius, kemudian ia juga menyebut dirinya sebagai phonometrician, yang berarti seseorang yang mengukur suara. Karena dia lebih senang dipanggil seperti ini dibandingkan panggilan musisi. Contoh karya lain dia adalah Gonesienne, Love Dream, Elegy, dan lain-lain. Itu sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.